Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bersabda bahwa di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Kristen. Dia adalah kapten kapal. Anak buahnya 20 orang, di hadis yang lain 30 orang anak buahnya. Nah, Tamim Ad-Dari masih Kristen, bertemu dengan Nabi Muhammad, menyatakan masuk Islam. Dan dia bercerita apa yang dialaminya di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Jadi dia berkata, saya berlayar di laut Yaman. Kemudian kami menghadapi badai yang hebat. Kami diombang-ambingkan oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit. Langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar. Lalu kami tidak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami tidak tahu itu pulau apa. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal dan kami masuk ke dalam pulau itu. Dan ternyata pulaunya mempunyai pohon-pohon yang lebat. Kemudian kami dikejutkan oleh seekor binatang berkaki 4. Bulu binatang ini sangat tebal, berwarna hitam. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepalanya dan mana bagian pantatnya. Binatang itu tinggi dan besar. Kami lari menghindari binatang tersebut. Dengan hanya beberapa genjotan langkah, binatang ini sudah berada di depan kami. Dan dia berkata, binatang itu bertanya kepada kami, apakah kalian dari Arab? Makin ketakutan kami. Kami sangka dia adalah setan betina yang akan mencelakai kami. Bisa ngomong masalahnya. Stop! Kalian siapa? Dari mana kalian? Apa kalian dari Arab? Makin ketakutan kami, Ad-Dari dan kawan-kawan. Kami lari sekencang-kencangnya. Sebentar saja dia sudah di depan kami. Apa kata binatang itu? Kalian jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasa. Jadi Tamim dan kawan-kawan ketakutan. Binatang ini besar, bulunya tebal, kakinya 4, hitam warna bulunya, tidak bisa dibedakan mana kepala, mana pantatnya. Maka macam apa binatang itu? Entahlah. Yang jelas gambaran hadisnya seperti itu. Lalu kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Saya sudah lama di pulau ini, sangat lama, menanti-nanti orang Arab yang masuk ke pulau ini. Pergilah kalian, ada kuil tua di sebelah sana. Seorang lelaki sudah lama berada di dalam kuil itu. Dia ingin mendengarkan perkembangan dunia Arab hari ini. Datanglah kalian ke sana. Habis itu kalian boleh tinggalkan pulau ini. Maka kata Tamim, kami pun lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini ke arah yang ditunjuknya. Kami khawatir binatang itu akan menyakiti kami. Jumlahnya 20-30 orang. Kalau binatang itu kecil pasti akan habis oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, ya kan? Berarti memang binatang itu besar. Entah sebesar ingkong atau apa, nggak tahu kita. Sampailah mereka di kuil tua itu. Mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gompal dan kekar tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Kedua tangannya juga diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai itu menyambung. Lalu menyambung pula ke lehernya dan dibelenggu. Lalu laki-laki itu berkata, kalian jangan takut melihat saya. Kekuatan saya dan fisik saya dibelenggu oleh Allah seperti yang kalian lihat. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian hari ini. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad
Muhammad dah muncul apa belum? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, jika itu yang kau maksud, sudah. Apakah orang-orang mau beriman kepadanya? Maka Tamim menjawab, sebagian mau beriman kepadanya, sebagian lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat ini berkata, beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Nah, kata-kata si Dajjal yang terikat ini berkesan oleh Tamim Ad-Dari. Dan ini yang menjadikan Tamim Ad-Dari setelah dia keluar dari Laut Yaman menuju ke Madinah ingin menyatakan Islam. Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Kemudian ditanya, dijawab. Si Dajjal bertanya, dijawab. Sementara mereka ini belum tahu ini siapa. Ya. Terakhir pertanyaannya, ketahuilah oleh kalian, jika nabi terakhir itu, jika yang mengaku nabi itu sudah muncul, berarti tak lama lagi masa saya akan dibebaskan. Tapi saya baru lepas kalau 3 tanda ini sudah terjadi. Saya mau bertanya kepada kalian. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah.